Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Tiko. Di sini saya ingin menjelaskan 3 pendekatan pemahaman hadis klasik. Pendekatan dalam penelitian hadis dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu pendekatan bahasa atau linguistis. Pendekatan bahasa adalah suatu pendekatan yang cenderung mengandalkan bahasa dalam memahami hadis. Salah satu kekhususan yang dimiliki hadis Nabi SAW adalah bahwa matan hadis memiliki bentuk yang beragam. Di antara bentuk matan tersebut yaitu al-jawami al-kalim, ungkapan yang singkat namun padat maknanya, tamsil, perumpamaan, ramzi, bahasa simbolik, bahasa percakapan, dialog, ungkapan kias atau analogi, dan lain sebagainya. Perbedaan bentuk matan hadis ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hadis Nabi pun harus berbeda-beda. Pendekatan bahasa dalam memahami hadis dilakukan apabila dalam sebuah matan hadis terdapat aspek keindahan bahasa atau balaghah yang mungkin mengandung pengertian majazi atau metaforsis, sehingga perbedaan dengan pengertian hakiki. Sebagai contoh, matan hadis yang terbentuk majazi yaitu hadis tentang persaudaraan atas dasar iman, misalnya kitab hadis Al-Bukhari nomor 456 yang berbunyi Haddatsana Khalid bin Yahya qala haddatsana Sufyan an Abi Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah an jaddihi an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal mu'minu kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka 'udhabiquhu, yang artinya telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yahya telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Burdah bin Abdullah bin Abu Burdah dari kakeknya dari Abu Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Kemudian beliau mengenyam jari-jarinya. Contoh berikutnya yaitu pada Sahih Muslim, yang berbunyi haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Amir al-Asy'ari qala haddatsana Abdullah bin Idris wa Abu Usamah haddatsana Muhammad bin al-Alai Abu Quraib haddatsana Ibnu Mubarak wa Ibnu Idris wa Abu Usamah kulluhum an Buraidin an Abi Burdah an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashudduhu ba'duhu ba'dan. Sahih Muslim 4684 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Amir al-Asy'ari, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Abu Usamah. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Ala Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Ibnu al-Mubarak dan Ibnu Idris serta Abu Usamah, seluruhnya dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Jika kedua hadis tersebut dicermati, maka matan hadis tersebut memiliki perbedaan redaksi antara sumber yang dari Al-Bukhari dan Muslim. Meskipun sumber perawi berasal dari sumber yaitu Abu Musa al-Asy'ari, perbedaan tersebut dapat ditoleransi karena isinya tidak bertentangan. Aspek keindahan bahasa inilah yang oleh jumhur ulama historis dijadikan dasar kesahihan hadis. 2. Pendekatan historis. Pendekatan historis adalah suatu upaya memahami hadis Nabi dengan cara mempertimbangkan kondisi historis empiris pada saat hadis tersebut disampaikan pada Nabi. Pendekatan historis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadis dan determinasi sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya. Sebagai contoh adalah hadis tentang orang Islam membunuh orang kafir. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari kitab Al-Diyar bab la yaqtul al-muslim bi al-kafir, hadis mauquf yang berbunyi haddatsana Ahmad bin Yunus haddatsana Zuhairah haddatsana Mutarraf an Amir haddatsahum an Abi Hujaifah
radhiyallahu anhu qala qultu la'aliya radhiyallahu anhu hal 'indakum syai'un minal wahyi illa ma fi kitabillahi qala la walladhi falaqal habbatu wa ra'an nasmata ma a'lamuhu illa fahman yu'tillahu rajulan fil Qur'an wa ma fi hadhihi sahifah qultu wa ma fi sahifati qala al-aqlu wa fakakul asiri wa alla yuqatala musallimun bikafirin, yang artinya telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus, telah bercerita kepada kami Zuhair, telah bercerita kepada kami Mutharif bahwa Amir bercerita kepada mereka dari Abu Zuhaifah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, apakah kalian menyimpan wahyu lain selain yang ada pada kitab Allah? Dia menjawab, tidak, demi zat yang menumbuhkan butir tumbuhan-tumbuhan yang menciptakan jiwa. Aku tidak mengetahuinya kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang tentang Al-Quran dan tidak apa yang ada pada sahifah atau manuskrip ini. Aku bertanya, apa yang dimaksud dengan sahifah itu? Dia menjawab, membayar diat, membebaskan tawaran, dan jangan sampai seorang muslim terbunuh oleh orang kafir. Hadis terdapat dalam 7 kitab hadis dengan 16 jalur sanad. Warujana sanad nilainya mauquf kecuali Muhammad Al-Ghazali menilainya berkualitas sahih di kalangan ulama yang tidak mengamalkan hadis ini. Di antaranya adalah Abu Hanifah yang menilai sanadnya lemah dan matannya bertentangan dengan sejarah. Dalam sejarah dikatakan bahwa apabila kaum kafir memerangi kaum muslim, maka kaum muslim diperintahkan memeranginya. Jika terbunuh, tidak ada hukuman apapun atas pembunuhan itu. Berbeda dengan ahlul al-zimmi yang apabila seseorang yang membunuhnya, maka ia dijatuhi hukuman atau hukuman qisas. Dari segi matan, dengan pendekatan sejarah, hadis tersebut tidak menggambarkan praktek hukum Rasulullah SAW. Dan yang ketiga itu pendekatan sosiologis. Sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawa kepada sebuah perilaku. Sebagai contoh, hadis Nabi SAW yang bersumber dari Abdullah bin Umar menyatakan, apabila kamu sekalian hendak datang menunaikan sholat Jumat, maka hendaklah terlebih dahulu mandi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Secara tekstual, hadis tersebut menyatakan bahwa hukum mandi pada hari Jumat adalah wajib. Hadis di atas mempunyai sebab khusus. Pada waktu itu, ekonomi para sahabat SAW umumnya masih dalam keadaan sulit. Mereka memakai baju wol yang kasar dan jarang dicuci. Mereka banyak menjadi pekerja kebun. Setelah mereka tanam tanaman, mereka banyak yang langsung pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Cuaca sedang sangat panas. Masjid sempit. Tatkala Nabi SAW berkhutbah, aroma keringat dari orang-orang yang berbaju wol kasar dan jarang mandi itu menerpa hidung Nabi SAW. Suasana dalam masjid terganggu oleh aroma yang tidak sedap tersebut. Lalu Nabi SAW bersabda dengan hadis tersebut atau yang semakna. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.